Penyakit dan gejala dalam Chinese medicine. Kali ini saya ingin mengajak para praktisi Chinese medicine semua untuk kembali membuka pengetahuan yang didapat waktu menjalani pendidikan dulu untuk menjadi seorang Chinese medicine practitioners. Ya, dalam hal melihat penyakit dan gejala dari pasien-pasien kita. Jadi di dalam Chinese medicine atau traditional Chinese medicine, saya lebih senang menggunakan istilah Chinese medicine. Semua situasi di dalam kesehatan kita atau badan kita itu dalam badan manusia itu didasarkan kepada situasi, kepada 3 harta karun atau treasures-nya dalam bahasa Inggrisnya itu, yaitu qi, jing, dan darah. Nah, ketiganya ini merupakan penggerak utama dari organ-organ tubuh atau alat tubuh yang merupakan sistem utama dari badan manusia. Ya, dalam hal ini fisik tidak dibedakan antara fisik dan emosi atau psikis. Jadi badan manusia itu sebuah satu kesatuan yang digerakkan oleh qi, jing, dan darah. Nah, untuk melihat suatu kondisi yang tidak sehat, di dalam pandangan Chinese medicine, yang dilihat adalah ukuran dari organ-organ tubuh yang tidak sehat itu. Nah, organ-organ tubuh ini dalam kaitannya dengan ketiga harta karun tadi ya, qi, jing, dan darah. Semua kondisi di luar ukuran yang tadi, yang alat-alat tadi, itu sesungguhnya adalah apa yang kita kenal sebagai gejala atau symptoms ya, gejala. Nah, gejala ini sebenarnya timbul sebagai hasil akhir dari kelainan pada organ-organ tubuh manusia yang merupakan penggerak utama dari sistem kehidupan satu sosok tubuh manusia. Adapun yang disebut sebagai gejala, yaitu gejala ya, jadi dia harus dibedakan dengan yang disebut sebagai penyakit. Nah, penyakit itu tadi di dalam Chinese medicine adalah kondisi si organ itu tadi. Nah, yang disebut sebagai gejala adalah ujung atau hasil dari sebuah kelainan dari fungsi organ tubuh yang merupakan penyebab dari gejala tadi. Jadi gejala itu ujungnya, bukan awalnya. Nah, apapun gejala itu selalu merupakan ujung dari sebuah kelainan fungsi dari alat-alat tubuh atau organ tubuh dalam mengelola qi, jing, dan darah. Untuk itulah di dalam Chinese medicine yang disebut sebagai pengobatan atau terapi adalah menyelesaikan penyebab utama dari kondisi yang merupakan kelainan dari kondisi organ tadi. Jadi bukan menyelesaikan gejala atau meringankan gejala. Nah, secara definisi, dengan demikian, penyebab utama dari suatu kelainan kesehatan dari manusia manapun adalah kondisi dari organ tadi. Kondisi dari organ dalam hal menata laksana qi, jing, dan darah. Dengan mengobati gejala, dengan mengobati penyebabnya, maka gejala apapun dalam bentuk apapun itu kelak akan hilang dengan sendirinya, karena gejala itu kan datang dari penyebab. Nah, kalau penyebabnya sudah tidak ada, maka gejala itu juga akan hilang atau sembuh atau apapun ya istilahnya. Tetapi yang disebut sembuh di dalam Chinese medicine adalah jika penyebabnya sudah selesai, sudah bisa ditangani dengan baik. Bukan gejalanya ditangani dengan baik, tetapi penyebabnya. Sebagai contoh, saya ambil contoh
eh, misalnya pilek, ya, satu kondisi kesehatan yang sangat umum di seluruh dunia. Nah, pilek ini merupakan gejala. Nah, bisa jadi di dalam Chinese medicine, bisa jadi datang dari paru-paru, bisa jadi dari limpa, bisa jadi dari organ lainnya, tetapi katakanlah dia datang dari limpa. Nah, jika ditemukan di dalam pemeriksaan secara Chinese medicine dengan melihat nadi dan penampakan lidah, bahwa yang menjadi penyebabnya adalah kelainan fungsi limpa, maka jika limpa diperbaiki, gejala pilek itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi bukan pileknya yang diperbaiki, tetapi limpanya si penyebab utamanya. Begitu pula dengan kanker. Jadi kanker, misalnya kanker payudara, katakanlah begitu, bisa jadi merupakan gejala atau ujung atau hasil dari suatu kelainan fungsi dari salah satu dari 5 organ utama di dalam sistem tubuh. Bisa dari kelainan fungsi jantung, bisa dari liver, bisa dari paru-paru, bisa dari limpa, dan bisa dari ginjal. Ya, itu 5 organ utama. Maka nanti setelah ditemukan penyebabnya dengan melakukan pemeriksaan secara Chinese medicine, harus dikerjakan kepada organ tadi, harus dilakukan penyelesaiannya kepada organ yang merupakan penyebab dari kanker tadi. Jadi misalnya kanker payudara, katakanlah itu datang dari liver, maka liver itu diperbaiki fungsinya, maka dengan sendirinya gejalanya akan hilang. Entah itu berupa benjolan, entah itu berupa kista, entah itu berupa cairan atau apapun. Nah, dengan hilangnya penyebab, jadi awal dari kelainan tadi, yang dalam hal ini misalnya kanker payudara, maka gejala tadi akan berubah, akan hilang dengan sendirinya. Jadi tidak perlu lagi orang kehilangan payudaranya hanya karena ada benjolan di payudaranya. Kita cari saja penyebabnya. Nah, kita selesaikan penyebabnya, benjolan itu akan hilang dengan sendirinya jika ditangani penyebabnya dengan baik. Jadi bukan gejalanya yang diselesaikan, tetapi penyebabnya. Dengan demikian, proses dan tahap pengobatan kanker dan pilek di dalam Chinese medicine itu tidak ada bedanya, sama saja prosesnya. Tetapi nanti yang ditemukan lain, maka pengobatannya tentunya caranya lain. Ya, jadi bukan penyebabnya yang bukan gejalanya yang dihilangkan, tetapi penyebabnya yang diselesaikan atau diperbaiki. Jadi Chinese medicine adalah untuk menyembuhkan. Nah, ini penting ya, sebagai practitioner, sebagai praktisi, apapun Anda, misalnya akupunturis atau herbalis yang berdasar kepada Chinese medicine, atau spesialis tuina, ya, massage berdasarkan Chinese medicine, atau pijat Chinese medicine, atau terapi lainnya yang semuanya berdasarkan Chinese medicine, itu harus mengetahui betul bahwa kalau ada pasien datang, maka mereka itu harus disembuhkan, bukan sekedar dibuat ringan. Dan untuk menyembuhkan ini harus ditemukan penyebabnya. Dalam Chinese medicine, jika sebagai praktisi Chinese medicine ini kita tidak menyelesaikan penyebabnya, maka gejalanya akan muncul kembali. Ya, begitu saja, otomatis. Jadi tanpa menyelesaikan gejala tidak akan ada penyembuhan yang sempurna. Nah, untuk itu kalau kita mengaku sebagai seorang praktisi Chinese medicine, siapapun Anda, apa maksudnya ke terapi apapun yang Anda berikan kepada pasien, selalu harus kembali kepada teori dasar dan filosofi dasar dari Chinese medicine atau TCM, ya, Traditional Chinese Medicine dikenal begitu. Selalu buka kembali buku-buku Neijing dan juga textbook dari Chinese medicine lainnya
yang semuanya konsisten. Ya, konsisten dengan berdasar kepada situasi dari Qi, Jing, dan darah. Selamat praktek. Terima kasih.